Sobat Bumi, gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Oh ya, Nana habis belanja sedikit nih Sobat Bumi, belanja makanan. Ups, tapi maaf ya Sobat Bumi, plastik lagi. Ternyata emang plastik yang akan pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Tapi Sobat Bumi tahu nggak? Ternyata nih, plastik konvensional seperti ini itu membutuhkan waktu ratusan bahkan sampai ribuan tahun untuk dapat terurai di alam. Bahaya banget kan buat lingkungan kita? Memang plastik gak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Tapi ada alternatifnya nggak ya? Bagaimana kalau ternyata ada plastik yang benar-benar ramah lingkungan dan dapat terurai di alam? Nah, pas banget nih hari ini Sobat Bumi saksin episode Bumiku 1. Jangan kemana-mana ya. Sobat Bumi, hidup di zaman serba canggih saat ini, kita nggak bisa menghindar dengan teknologi dan inovasi. Kedua hal ini memberi manfaat, yaitu segala sesuatu dapat menjadi lebih praktis dan lebih efisien. Plastik pun menjadi ikon atau penanda majunya zaman. Setuju? Di mana-mana ada plastik untuk kemasan, produk rumah tangga, bahkan sampai berbelanja. Ada perubahan kebiasaan nih Sobat Bumi, sadar nggak? Kalau dahulu sebelum plastik populer, orang yang berbelanja ke pasar selalu membawa tas belanja sendiri. Nah, kalau sekarang orang yang berbelanja malas membawa tas belanja karena pasti deh ada bonus kantong plastik atau kresek dari penjual. Kresek memang praktis. Namun Sobat Bumi pasti sudah tahu kan kalau lembaran plastik ini tergolong dalam sampah anorganik yang lama terurai dan pastinya mencemari lingkungan. Umumnya kresek terbuat dari minyak bumi atau petrol. Waduh, masa untuk urusan kecil kantong belanja kok masih memakai petrol ya? Benar-benar terkuras dong minyak bumi kita. Lembaran kresek yang kita pakai dari hari ke hari lama-lama menumpuk dan menjadi sampah. Data yang pernah diteliti oleh Greeneration Indonesia, 700 sampah kantong plastik dihasilkan setiap orang dalam setahun. Gak main-main kan Sobat Bumi banyaknya? Plastik sangat dibutuhkan, namun juga masalah yang harus dicari solusinya. Berbagai solusi sudah banyak juga. Ada tas belanja, berulang kali pakai yang keci buatan Greeneration Indonesia. Berbagai inovasi plastik berbahan pati yang digagas Sobat Bumi, misalnya dari kulit pisang. Episode kali ini ada inovasi seru dan bagus banget, yaitu plastik berbahan pati singkong yang 100% dapat terurai secara alami. Hebat dan menarik banget kan? Karena pengembangannya sudah dalam skala industri. Simak ya di episode kali ini. Sobat Bumi, nih Sobat Bumi, Nadia ada contoh dari plastik Enviplasnya. Kalau dilihat memang bentuknya beda banget sama plastik konvensional. Dia teksturnya lebih lunak Sobat Bumi. Dan lebih jelasnya lagi Sobat Bumi, di plastik ini ada keterangannya loh, bahwa plastik ini terbuat dari pati tapioka dan dia juga bisa terurai dengan bantuan mikro dan makroorganisme serta mudah hancur nih Sobat Bumi di air yang panas. Nah, Enviplas ini juga menghasilkan karbon dioksida dan air serta dia juga bisa larut Sobat Bumi di air yang panas. Dan aman juga loh untuk biota-biota air seperti ikan, siput. Jadi kalau makannya tenang aja Sobat Bumi, aman. Dan yang lebih pentingnya lagi, oke banget buat tanah karena bisa menghasilkan kompos. Nah, untuk tahu lebih lengkap lagi nih, kita bakal ngobrol sama produsen dari Enviplas yaitu Bapak Herman Mulyana dari PT Interaneka Lestari Kimia. Saksiin ya. Saya Herman Mulyana, saya bertindak sebagai Direktur Utama dari PT Interaneka Lestari Kimia yang pada saat ini sedang akan mengembangkan, memasarkan produk plastik ramah lingkungan. Sebetulnya bukan plastik tapi mirip dengan plastik yang dapat dikatakan 100% biodegradable.
Produknya adalah NP+, bahan baku utamanya terdiri dari pati berasal dari singkong atau tapioka starch, juga turunan dari minyak nabati, antara bisa juga dari minyak kelapa sawit, turunan dari kapur setelah diolah digabungkan dengan arang, setelah dikombinasi, diproses, akhirnya menjadi suatu resin yang seperti ini, butir-butir hampir sama dengan plastik, dan di dalam mesin blown film itu dijadikan suatu kantong-kantong. Sebenarnya ini kaitan dengan idealisme juga. Sejak lama saya sering baca di koran atau di laporan majalah bahwa minyak bumi ini dalam waktu dekat akan segera habis. Yang mungkin dekat dalam 20 tahun atau 30 tahun itu pasti akan habis. Sedangkan dunia ini masih panjang. Kalau semuanya pada saat minyak bumi habis, kira-kira apa yang akan terjadi? Salah satu NP+ adalah dia lebih hidrofilik. Dia density-nya lebih tinggi dari 1,2, antara 1,25 kurang lebih, dan dia akan tenggelam di dalam air, dan pada saat kena air dia akan melunak, dan pada saat melunak dengan mudah akan dikonsumsi oleh binatang-binatang air. Di alam dia akan terpecah apakah oleh bakteri ataupun dikonsumsi oleh binatang-binatang darat kecil, antara lain seperti serangga atau cacing dan sebagainya. Saya melihat perkembangan di dunia ini pada saat ini sudah banyak negara yang sudah sadar bahwa kantong plastik itu menjadi masalah yang sangat besar, terutama terhadap lingkungan, karena memang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pecah. Sobat Bumi, ternyata awal pembuatan dari plastik ini itu dari resin. Nah, resin NP+ ini terbuat dari pati tapioka, singkong, jagung, kelapa sawit, kapur, juga arang. Nah, Sobat Bumi, dari resin tadi itu akan dicetak menjadi lembaran plastik yang kita sebut film. Menarik banget ya. Kita bakal lihat nih langsung proses pembuatannya dari pabrik di segmen Kelak Kulik. Sekarang kita sedang berada di pabrik pembuatan kantong NP+. NP+ adalah kantong ramah lingkungan yang full biodegradable plastik. Ini adalah mesin pemrosesan biji NP+ yang terbuat dari tepung tapioka base-nya. Mesinnya relatif secara fisik hampir sama dengan mesin plastik konvensional, tapi ada bagian-bagian tertentu seperti skru dan die-nya itu perlu modifikasi sedikit. Proses pembuatan kantong NP+ yang ada di depan saya ini adalah hopper, tempat memasukkan resin atau biji NP+ untuk diproses lebih lanjut sebagai kantong atau sebagai film. Di sini mesin pemrosesan NP+, setelah tahap biji NP+ itu masuk lewat hopper, kita akan lihat tahap selanjutnya adalah biji NP+ itu akan melewati barel atau skru. Biji NP+ itu akan dipanaskan dengan temperatur 140 sampai dengan 180 Celcius. Dipanaskan sama dengan memproses biji plastik konvensional. Setelah dipanaskan, biji NP+ itu akan dikeluarkan lewat die blow film. Dengan rasio tertentu, biji NP+ itu akan dibuat film atau kantong, kemudian melewati take up roll untuk dibuat lembaran NP+. Kemudian di bagian ini
bagian ini adalah proses untuk mencetak atau printing kantong NP Plus itu. Jadi di sini kalau ada kita mau kasih label atau mau kasih tulisan di kantong NP Plus itu, kita bisa letakkan tulisan itu di dua sisi, sisi depan dan sisi belakang. Nah ini seperti terlihat di gambar, ini tulisannya NP Plus, ada logonya. Hasil pencetakan ini selanjutnya akan di-collect ya, dijadikan satu roll seperti ini. Pada saat rollnya sudah banyak, sudah penuh, nanti roll itu akan diambil dan digantikan sama roll yang baru. Ini roll hasil produk dari blow film mesin tadi, kemudian dibawa ke sini. Di mesin ini disebut mesin backmaking ya, backmaking mesin ya. Fungsinya adalah mencetak kantong. Jadi kantong itu akan dipotong sesuai ukuran atau permintaan customer. Kemudian di sini juga di mesin ini akan dilakukan proses sealing. Jadi kantong itu akan di-seal bagian bawahnya, kemudian akan dipotong sesuai dengan size yang diinginkan. Sobat Bumi, plastik yang ada saat ini beragam banget. Mulai dari yang konvensional, setengah ramah lingkungan, dan benar-benar ramah lingkungan. Bingung? Ini dia info lengkapnya dari nvplus.co.id. 1. Plastik konvensional. Polyolefin yang dibuat dari proses polimerisasi etilen atau propilen, produk hasil pengolahan minyak bumi, terdegradasi dalam waktu ratusan tahun bahkan ribuan tahun. 2. Kombinasi plastik konvensional dan starch atau pati sebagai upaya mendapatkan plastik yang lebih ramah lingkungan. Penyusunnya yaitu berupa PE plus starch, polyester plus starch, PVA plus starch, EAA plus starch. 3. Plastic oxo degradable PE. Pembuatannya dilakukan dengan cara menambahkan kepada plastik konvensional atau polyethylene sebanyak 1-3% aditif prodegradan yang akan mempercepat proses oksidasi polimer dengan pengaruh utama panas dan sinar ultraviolet. Aditif oksodegradan ini hanya memicu pemecahan lembaran plastik secara fisik setelah kontak dengan air dan sinar matahari menjadi partikel-partikel kecil yang bisa dimakan oleh mikroorganisme. Plastik ini tidak akan pernah terdekomposisi oleh mikroorganisme. Oleh karena itu, lebih tepat bila proses ini disebut disintegration daripada biodegradation. 4. Plastik yang paling ramah lingkungan adalah plastik alternatif yang disebut biodegradable. Dibuat dari material yang sebagian besar bersumber alami yang tidak terputus persediaannya dan dapat dengan mudah terdegradasi secara alami. Sobat Bumi, kalau NV Plus masuk dalam kategori yang terakhir, bahan utamanya dari pati tapioka singkong. Lebih ramah lingkungan jika dibanding pati tanaman pangan lainnya yaitu kentang dan jagung yang juga populer untuk bahan plastik. Singkong untuk penanamannya tidak membutuhkan perlakuan khusus. Cukup tanam batangnya, lalu setelah 3 bulan dapat dipanen. Nggak perlu dipupuk, pestisida, dan perlakuan khusus lainnya. Hal ini beda banget dengan kentang dan jagung yang butuh banyak pupuk, pestisida, dan perlakuan khusus. Plus, jagung dan kentang termasuk pangan populer dan permintaannya mendominasi. Sudah lengkap infonya dan sudah tahu kan plastik yang benar-benar ramah lingkungan. Bijak pakai plastik ya Sobat Bumi. Pada saat ini NV Plus masih dalam tahap untuk pengembangan pasar. Salah satu yang sudah pakai ada justru beberapa perusahaan-perusahaan kecil yang sudah sadar akan lingkungan
dan memang dengan pemakaian ini akan memang memberikan image yang bagus. Itulah perusahaan pet shop, perusahaan yang barang-barang sport untuk outdoor sport, dan pada saat ini memang kita sedang mentarget pasar ekspor, terutama di negara yang plastik sudah secara resmi dilarang. Singkong itu tanaman yang paling mudah ditumbuh karena kita tahu bahwa dengan hanya memotong dahannya saja, batangnya saja kita tanam di tanah, dengan gampang dia akan tumbuh. Bahkan di tanah-tanah yang relatif kurang subur, yang tidak cocok ditanamin tanaman lain pun singkong mudah tumbuh. Pada saat ini penggunaan singkong sebagai bahan makanan itu kecil sekali. Sebagian besar singkong itu yang diolah menjadi tepung. Tepungnya itu adalah dipakai untuk kebutuhan industri, antara industri kertas dan industri tekstil sebagai sizing. Jadi penggunaan untuk bahan plastik enviplas ini sebenarnya hanya kecil sekali dan mungkin tidak ada 1/4% daripada seluruh produksi tepung singkong. Jadi saya kira kalau pada saatnya nanti butuh banyak, itu dengan mudah akan ditumbuhkan oleh petani-petani karena mereka akan dapatkan manfaat ekonominya juga. Kalau memang benar bisa tembus di pasar dunia dan menjadi suatu tren, teknologi ini mungkin bisa disebarkan seluruh dunia, artinya bisa membawa manfaat buat seluruh dunia, bukan hanya saja buat negara Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Buat saya suatu kepuasan juga kalau bisa berhasil. Ya, sangat puas sekali karena bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat buat begitu banyak orang dan tidak menyebabkan polusi terhadap lingkungan dan memberikan nafkah yang terhadap orang yang lebih banyak lagi. Oke, ini yang ada di depan saya adalah hasil jadi kantong-kantong enviplas dari berbagai ukuran dan berbagai macam warna. Jadi untuk size atau lebar itu tergantung customer ya, customize. Kemudian warna juga customize. Jadi kita pernah bikin warna hijau, biru ya, dan merah ya kan. Nah, kemudian adalah contoh-contoh kantong enviplas yang sudah komersil yang pernah kita bikin untuk dijual ya. Ini ada dari Bugi ya, kantong Bugi ya. Selanjutnya ini yang di depan saya adalah kita melakukan uji beban untuk menunjukkan bahwa kantong enviplas itu mempunyai kekuatan dan properties yang sebetulnya sudah mendekati plastik konvensional. Jadi seperti ini, ukuran yang sama dengan kantong plastik yang biasa kita pakai sehari-hari itu. Ini bebannya 6 kilo. Ini dilakukan uji bebannya mulai tanggal 8 bulan 3 2013 ya. Nah, ini untuk spesifikasi kantong sampah ya. Kantong sampah ini kita lakukan uji bebannya 12 kilo. Ini dimulai tanggal 7 bulan 1 2013. Jadi udah cukup lama ya. Tanggal 7 udah 2 bulan lebih ya. Ini juga sama spesifikasi kantong belanja. Ini kita lakukan uji mulai tanggal 4 bulan 3 2013 dengan beban 8 kilo. Jadi ini cuma ingin membuktikan bahwa secara kekuatan dan properti kantong enviplas itu sudah sama dengan plastik konvensional. Sobat Bumi, ternyata selain jagung, singkong, dan kelapa sawit, ada nih bahan alami lain yang dapat dibuat menjadi plastik alternatif. Di Bologna, Italia, tepatnya di perusahaan Bioon, dia mengembangkan alternatif dengan menggunakan PHA yang berasal dari limbah gula bit. Mau tahu lengkap infonya? Saksinya di segmen Berita Lingkungan.
Sobat Bumi, Italia, satu negara di Eropa ternyata tak luput juga dari permasalahan plastik. Gaya hidup urban yang diusung masyarakat negara ini menghasilkan gunungan limbah plastik yang tidak dapat terurai dan tentu saja mencemari lingkungan ekosistem sungai serta laut. Menurut data dari Organisasi Daur Ulang Plastik Nasional Italia atau Corepla, dalam setahun negeri ini menghasilkan 657.000 ton sampah plastik kemasan. Jumlah sampah plastik ini cukup untuk mengisi 5 kolosium dan beratnya setara dengan 66 kali Menara Eiffel. Ilmuwan dari perusahaan BioOn di Bologna, Italia, telah mengembangkan alternatif bahan plastik alami yang dapat terurai atau populer dengan sebutan bioplastik. Bahan dasar alaminya disebut polyhydrosialkanoat atau PHA. PHA yang dikembangkan berasal dari limbah gula bit. Berbeda dengan PHA yang dikembangkan pada umumnya, berbahan pangan yaitu berbahan kentang dan gandum. PHA limbah gula bit ini terbuat dari fermentasi singkat bakteria yang memakan molase atau sejenis sirup gula bit. Bioplastik ini dapat terurai dan larut dalam cairan yang mengandung bakteri, seperti laut dan sungai, namun tidak dapat larut dalam air hujan dan air minum yang tidak mengandung bakteri. Waktu yang dibutuhkan bioplastik ini untuk larut dalam sungai atau laut yaitu setelah 2 bulan dan tidak meninggalkan residu. Bioplastik berbahan limbah gula bit ini sesuai dapat digunakan untuk botol air kemasan dan beberapa plastik yang selama ini berbahan petrol namun tidak terkena paparan air sungai atau laut. Sobat Bumi, terinspirasi untuk buat inovasi plastik yang benar-benar ramah lingkungan. Ayo dong wujudkan. Sobat Bumi, udah tahu kan ternyata plastik alternatif MV+ ini merupakan alternatif plastik yang ramah lingkungan banget. Kenapa? Karena plastik ini hanya membutuhkan waktu 3-6 bulan untuk dapat terurai dengan alam. Pastinya dengan bantuan mikroorganisme dan air, Sobat Bumi. Selain itu tenang aja, ini aman untuk biota air dan tanaman. Juga bagus banget untuk tanah karena dapat jadikan kompos. Nah, sumber pati dari singkong ini juga untuk produksinya tuh tidak bersinggungan dengan pangan, Sobat Bumi. Dan untuk menanam singkong pun pastinya tidak menguras sumber daya yang banyak. Nah, gimana nih dengan Sobat Bumi? Inovasi-inovasi lainnya ditunggu ya. Makanya terus follow Twitter kami di @bumiku1.tv. Dan jangan lupa saksikan terus episode-episode menarik lainnya di Bumiku1 hanya di Dai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!